Shalom, Amang Inang, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi kita berjumpa dalam renungan malam. Sebelum kita mendengarkan dan beristirahat, mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa, sumber kekuatan bahkan sumber pertolongan. Terima kasih untuk kekuatan dan pertolongan yang Tuhan karuniakan di tengah-tengah aktivitas kami, di tengah-tengah pekerjaan kami, di tengah-tengah kehidupan kami. Syukur untuk cara kerja tangan Tuhan yang luar biasa di dalam sepanjang hari-hari kami, di dalam setiap waktu kami. Ya Allah, sebelum kami beristirahat, biarlah kami boleh mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu yang menjadi kebenaran dan kekuatan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Yang menjadi renungan kita pada malam hari ini terambil dari 2 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 19. Saya bacakan bagi kita semua. Beginilah firman Allah. Di bawah tema Yerusalem luput dari tangan Sanherib. Segera sesudah Raja Hizkia mendengarkan itu, dikoyakkannya lah pakaiannya dan diselubunginya lah badannya dengan kain kabung. Lalu masuklah ia ke rumah Tuhan. Disuruhnya lah juga Eliakim, kepala istana, Sebna, panitera negara, dan yang tua-tua di antara para imam, dengan berselubung kain kabung kepada Nabi Yesaya bin Amos. Berkatalah mereka kepadanya, beginilah kata Hizkia, hari ini hari kesesakan dan hari hukuman dan penistaan, sebab sudah datang waktunya untuk melahirkan anak, tetapi tidak ada kekuatan untuk melahirkannya. Mungkin Tuhan Allahmu sudah mendengar segala perkataan juru minuman, ia agung yang telah diutus oleh Raja Asyur tuannya, untuk mencela Allah yang hidup, sehingga Tuhan Allahmu mau memberi hukuman karena perkataan-perkataan yang telah didengarnya. Maka baiklah engkau menaikkan doa untuk sisa yang masih tinggal ini. Ketika pegawai-pegawai Raja Hizkia sampai kepada Yesaya, berkatalah Yesaya kepada mereka, beginilah kamu katakan kepada tuanmu, beginilah firman Tuhan, janganlah engkau takut kepada perkataan yang kau dengar yang telah diucapkan oleh budak-budak Raja Asyur untuk menghujat aku. Sesungguhnya aku akan menyuruh suatu roh masuk di dalamnya, sehingga ia mendengar suatu kabar dan pulang ke negerinya. Aku akan membuat dia mati rebah oleh pedang di negerinya sendiri. Ketika juru minuman agung pulang, didapatinya Raja Asyur berperang melawan Libnah, sebab sudah didengarnya bahwa raja telah berangkat dari Lakis. Dalam pada itu raja mendengar tentang Tirhaka, raja Ethiopia, berita yang demikian, sesungguhnya ia telah keluar berperang melawan engkau. Maka disuruhnyalah kembali utusan-utusan kepada Hizkia dengan pesan, beginilah harus kamu katakan kepada Hizkia, Raja Yehuda, janganlah Allahmu yang kau percaya itu memperdayakan engkau dengan menjanjikan Yerusalem tidak akan diserahkan ke tangan Raja Asyur. Sesungguhnya engkau ini telah mendengar tentang yang dilakukan Raja Asyur kepada segala negeri, yakni bahwa mereka telah menumpaskannya. Masakan engkau ini akan dilepaskan? Sudahkah para Allah dari bangsa-bangsa yang telah dimusnahkan oleh nenek moyangku dapat melepaskan mereka, yakni Gozan, Haran, Rezef, dan Bani Eden yang di Telasar? Di manakah raja negeri Hamat dari Arpad, raja kota Safarwaim, raja negeri Hena dan Iwa? Hizkia menerima surat itu dari tangan para utusan, lalu membacanya. Kemudian pergilah ia ke rumah Tuhan dan membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Hizkia berdoa di hadapan Tuhan dengan berkata, ya Tuhan, Allah Israel yang bertahta di atas kerubim, hanya engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Engkau yang menjadikan langit dan bumi. Sendengkanlah telingamu, ya Tuhan, dan dengarlah. Bukalah matamu, ya Tuhan, dan lihatlah. Dengarlah perkataan Sanherib yang telah dikirimnya untuk mengabaikan Allah yang hidup. Ya Tuhan, memang raja-raja Asyur telah memusnahkan bangsa-bangsa dan negeri-negeri mereka, dan menaruh para Allah mereka ke dalam api.
Sebab mereka bukanlah Allah, bukan buatan tangan manusia, kayu dan batu. Sebab itu dapat dibinasakan orang. Maka sekarang ya Tuhan Allah kami, selamatkanlah kiranya kami dari tangannya, supaya segala kerajaan di bumi mengetahui bahwa hanya Engkau sendiri Allah ya Tuhan. Sampai disitulah pembacaan firman Tuhan hari ini. Amanginang saudara-saudara yang terkasih, di bawah tema hadapi dengan doa. Sanherib mengirim utusan untuk melemahkan Hizkia dan bangsanya agar Hizkia menyerah. Tetapi Hizkia datang ke rumah Tuhan dengan penuh perkabungan dan berdoa memohon pertolongannya. Kalau kita lihat dari pembacaan kita hari ini, Hizkia mau mendengar saran Nabi Yesaya, bergumul bersama dengan orang yang dekat dengan Tuhan, menolong kita untuk tidak tertekan dalam persoalan apapun. Ketika ia menghadapi persoalan, dia mau mencoba bagaimana ia untuk bisa mengatasi persoalan itu. Karena bisa kita lihat dalam pembacaan teks ini, bergumul bersama dengan orang yang dekat dengan Tuhan, bagaimana kita juga mau bergumulkan apa yang kita hadapi dengan orang-orang di sekitar kita, dan meminta pertolongan Tuhan melalui doa-doa kita. Dan oleh sebab itu kita bisa melihat untuk tidak tertekan dalam persoalan apapun, kita membawanya dalam doa. Dan di sini kita bisa melihat Sanherib menunjukkan kesombongannya, namun tidak menyadari kehancuran mereka sudah di depan mata. Bisa kita lihat apa yang dilakukan Hizkia. Ia menyerahkan semua masalahnya di hadapan Tuhan tanpa mencari keuntungan dirinya sendiri. Hizkia berdoa bukan hanya untuk kebesaran dan kerajaan Yehuda, tetapi dia juga mengakui kedaulatan dan kuasa Tuhan. Kalau kita bisa membaca dari beberapa teks yang terpapar ini, amanginang saudara-saudara, bahkan ia memohon pertolongannya untuk membuat segala kerajaan di bumi mengetahui bahwa Allah adalah Allah satu-satunya. Doa Hizkia didengar dan Tuhan memberi penghiburannya. Di sini kita melihat Tuhan menjadi penjaga dan penyelamat kaum Yehuda. Selain itu Tuhan menubuatkan hukumannya atas Raja Asyur dan kerajaannya. Kalau Tuhan menolong kita, itu hanya karena otoritasnya yang bekerja, atau bukan karena kebaikan manusia belaka. Dari sini belajar bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita sudah direncanakan Tuhan. Karena kita tahu bahwa Tuhan juga berkata, rancanganku atau rencanaku adalah rencana atau rancangan yang damai sejahtera. Setiap kehidupan kita sudah dirancang Allah. Dari sini kita belajar bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita sudah dirancang oleh Allah. Sama dengan hal yang dihadapi pada pembacaan teks ini, yang dihadapi oleh nabi-nabi atau tokoh Alkitab yang kita baca saat ini. Namun kita diberikan kehendak bebas untuk memilih mau masuk dalam rencananya atau tidak, mau bekerja sama dengan Allah atau tidak, kembali kepada diri kita sendiri. Memang dalam mengikut Tuhan, tidak selamanya kita bersenang-senang, tidak selamanya kita dalam bersuka cita. Pasti ada pergumulan, duka cita. Itulah sebabnya kita diajarkan bagaimana membawa diri kita dekat dengan Tuhan. Maka dengan hal seperti ini, ketika hal ini boleh dialami oleh para tokoh Alkitab pada masa ini, kita juga mengalami bagaimana dalam kesulitan kehidupan yang kita alami saat ini, pergumulan yang kita alami saat ini, membawa kita kembali mengingat kebaikan Tuhan, melihat apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, apa yang Tuhan mau rancang, apa yang mau Tuhan rencanakan bagi hidup kita. Ketika rancangan Allah masuk ke dalam hati dan pikiran kita, maka kita dapat merespon dan bekerja sama dengan Allah untuk melakukannya. Itulah sebabnya melalui nats ini, melalui pembacaan firman Tuhan ini, kita menghadapi segala sesuatu dengan doa. Bagaimana kita membawa dalam doa-doa kita segala sesuatu yang kita inginkan agar menjadi sesuatu yang berkenan di hadapan Allah.
Jika makanan menjadi nutrisi bagi tubuh kita, makanan menjadi asupan yang setiap hari kita lakukan, atau setiap hari yang kita makan dalam kehidupan kita, kita memerlukan makanan agar tubuh kita menjadi kuat dan sehat. Maka secara rohani kita juga membutuhkan atau sangat dianjurkan berdoa kepada Allah. Ketika makanan menjadi asupan tubuh kita, maka doa juga menjadi asupan keimanan kita, menjadi asupan bagi hati dan pikiran kita, bagaimana supaya ia menjadi nutrisi bagi keimanan kita, bagi pikiran kita, bagi kehidupan kita. Untuk sebab itu, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, berdoalah, bersandarlah pada Allah, jangan bersandar pada dunia. Bekerjasamalah dengan Allah, apapun situasi kehidupan kita, hadapilah dengan doa. Amin. Kita bersatu dalam doa. Ya Allah, kami sudah mendengarkan firman kebenaran-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi pertolongan bagi kehidupan kami, agar kami boleh menghadapi segala kesulitan pergumulan kehidupan kami, dan kami memohonnya di dalam segala doa. Dan kami menjadi orang-orang yang tekun berlutut berdoa, meminta pertolongan Tuhan. Biarlah Tuhan yang senantiasa melindungi, menyertai kami, memberkati kami. Terima kasih untuk setiap sabda kebenaran. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa ucap syukur.